Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Kudus hari ini, 26 September 2021. Mari kita semua mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersat teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 337 ayat 1 dan ayat yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia ini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Mazmur 119 ayat 132 sampai 133. Demikian firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.
Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita dengan segala kerendahan hati, kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bukan saja kehidupan sementara di dunia ini, tetapi terlebih Engkau mengaruniakan kepada kami kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia yang begitu besar yang Engkau sudah limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur ada kesempatan bagi kami di hari Minggu yang kudus ini untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah ini, kami datang kepadamu mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang tidak luput dari pelanggaran, kesalahan, baik itu melalui perkataan, sikap, ataupun perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang mendukakan hati-Mu. Maka saat ini Tuhan, kami mengaku kami orang berdosa dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Engkau menguduskan kami supaya kami layak ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami layak untuk menerima segala berkat-berkat-Mu. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Engkau sudah menyediakan pengampunan bagi kami. Karena kami datang kepada Bapa hanya di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, kita tentu bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah memberikan kita kepastian kehidupan yang kekal, yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena itu mari kita bersyukur dan kita bersukacita, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari
semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita berdiri bersama-sama. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan dan Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu,
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang dengan segala kerinduan untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa untuk meneguhkan iman kami, tapi juga menyelidiki hati kami, mengoreksi pikiran kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya ketika kami mendengarkan firman, sungguh hati kami dibukakan, seluruh keberadaan kami diterangi oleh firman. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami sekalian, supaya kami sungguh-sungguh dapat menikmati firman. Kami sungguh-sungguh menerima firman, dan firman-Mu itulah menjadi penuntun dalam hidup kami. Firman-Mu itulah yang senantiasa mengarahkan kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami semua jemaat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita untuk kita terus beribadah, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20. Dan PGI memberikan tema Tuhan menguji batin dan hati.
Itulah tema kita hari ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia adalah pencipta dan penyelamat. Sebagai pencipta, maka dia berkuasa atas ciptaannya. Dan dia mengenal seluruh ciptaannya. Sebagai penyelamat, dia membebaskan kita dari dosa dan menjamin keselamatan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dia menyelamatkan kita supaya kita menjadi alat keselamatan. Dia memberikan kita mandat untuk dikerjakan. Baik itu mandat Injil, yaitu pemberitaan Injil. Pemberitaan tentang Yesus Kristus ke segala bangsa. Tetapi juga ada mandat budaya, yaitu memenuhi bumi, mengusahakan serta memelihara ciptaan yang lain, dan menjadi garam dan terang di dunia ini, di dalam semua dimensi kehidupan, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan lain-lain. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah memahami mandat itu? Apakah kita sudah mengetahui tugas kita? Dan kalau sudah, apakah kita sudah melakukannya? Saudara-saudara, Yeremia menjadi satu tokoh penting yang dicatat di dalam Alkitab, yang menjalankan tugasnya sebagai nabi atau sebagai utusan Tuhan. Dia melayani di Yehuda selama lebih kurang 40 tahun. Dia mengalami banyak tantangan dan berbagai penderitaan. Akan tetapi dia tetap setia. Karena hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan dia siap diuji oleh Tuhan. Tuhan menguji batin dan hati setiap orang. Inilah tema kita hari ini. Dan saudara-saudara, melalui tema ini kita dapat belajar beberapa hal penting. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Pertama, bahwa Tuhan mengutus hamba yang batin dan hatinya teruji. Itu yang pertama. Tuhan mengutus hamba yang batin dan hatinya teruji. Perikop bacaan kita mengisahkan tentang Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan untuk melayani bangsa Yehuda. Dan Yehuda itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dan ketika Tuhan memanggil dan memilih Yeremia, maka kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 1, Yeremia sempat beralasan. Dia berkata, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia 1 ayat yang ke-6. Yeremia merasa tidak mampu, tapi juga sekaligus merasa takut berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Akan tetapi, saudara, Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan dalam Yeremia pasal 1 ayat 7-8. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menguji batin dan hati Yeremia. Dan ternyata dia siap untuk diutus. Artinya dia lulus ujian batin dan hati. Saudara-saudara, Tuhan memilih seseorang untuk melayani. Baik sebagai nabi, baik sebagai imam, baik sebagai raja. Kalau dalam perjanjian baru, Tuhan memilih murid-muridnya, para rasul. Juga ada para penginjil, sekarang ada para pendeta, para penatua atau majelis gereja, para diaken. Tuhan memilih hamba-hambanya untuk melaksanakan misinya, untuk melaksanakan mandatnya, bukan berdasarkan kemampuan orang tersebut,
tetapi tentu didasarkan pada kedaulatan Tuhan, didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Tentu di atas semuanya, Tuhanlah yang mengenal, Tuhan juga yang mengetahui hati orang tersebut. Apa kekurangannya, apa kelemahannya, bahkan apa kelebihannya, Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi juga Tuhan sanggup untuk mengubahkan hati dan memurnikan hati seseorang. Dan itulah yang dialami oleh Yeremia. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhanlah yang memilih Yeremia, Tuhan yang mengutus hambanya, dan Tuhan yang menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Jadi ini hal yang pertama. Tapi yang kedua, bahwa Tuhan pasti meneguhkan iman dan kesetiaan hamba yang batin dan hatinya teruji. Mari kita perhatikan bahwa sekalipun Yeremia menghadapi pelayanan yang sulit, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, tapi dia tetap sabar. Dia tetap menyatakan kasih Tuhan kepada bangsa itu, kepada bangsa Yehuda. Dia melayani bukan 1 tahun, bukan 4 tahun, tapi 40 tahun. Ini waktu yang tidak pendek, ini waktu yang panjang, saudara-saudara. Walaupun kalau kita membaca di kitab Ratapan, itu juga adalah merupakan tulisan dari Yeremia, dia penuh dengan ratapan. Dia meratap, karena apa? Karena dalam pelayanannya, bangsa Yehuda tidak memberikan respon yang positif. Tapi yang terjadi adalah mereka terus menolak kabar baik, menolak firman Tuhan. Mereka menolak Yeremia karena nubuat yang disampaikan oleh Yeremia tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yeremia menubuatkan kehancuran Yehuda. Dan kemudian apa yang terjadi? Para pembesar, raja, dan para imam, bahkan rakyat Yehuda menolak. Tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Yeremia. Karena itu akhirnya Yeremia mengalami penderitaan baik secara lahir maupun secara batin. Artinya lahir maupun batin. Dia mengalami penderitaan. Tetapi dalam semua penderitaan, dalam semua pergumulan yang dia hadapi, Tuhan terus menguji batin dan hatinya. Apakah dia tetap setia di dalam pelayanan? Atau sebaliknya, dia mundur atau menyerah. Tetapi kita tidak menemukan di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yeremia angkat tangan lalu dia pulang, dia tidak lagi melayani Tuhan. Ternyata tidak. Alkitab menyatakan bahwa Yeremia tetap setia. Dia tetap melayani dengan motivasi yang benar. Dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun rasanya mungkin mencekam, sekalipun rasanya sulit, bahkan tidak ada yang mau percaya kepada pemberitaannya. Tetapi dalam semuanya itu kita melihat, ketika Yeremia memandang kepada Tuhan, tetap tertuju, fokus kepada Tuhan, taat kepada kehendaknya, di sana Tuhan hadir, memberikan dia peneguhan. Imannya tetap diteguhkan sehingga Yeremia tetap melayani dengan penuh kesetiaan sampai akhir hidupnya. Itu yang kedua, bahwa Tuhan pasti meneguhkan iman dan kesetiaan hamba yang batin dan hatinya teruji, batin dan hatinya bersih. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan pasti membela hambanya. Tuhan pasti membela hambanya yang batin dan hatinya teruji. Kita sudah membaca bagian ini. Bahwa Yeremia dikenal sebagai seorang nabi peratap, iya. Tetapi dia juga adalah seorang nabi yang tulus. Dia memiliki ketulusan di dalam pelayanan. Karena ketulusannya, sampai dia tidak menyadari bahwa dia seperti anak domba jinak yang dibawa
ke pembantaian. Seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Dia tidak tahu. Dia tidak menyadari bahwa ternyata ada persepakatan yang jahat terhadap dia. Mereka berkata, mari kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Di dalam ayat 19, mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang Yehuda. Artinya bahwa mereka mau menghabisi dia sampai ke akar-akarnya. Mereka mengancam akan merusak nama baiknya. Mereka berkata supaya tidak ada yang mengingat dia, supaya semua orang melupakan dia. Tetapi kita lihat bahwa akhirnya Tuhan memberitahukan kepada dia persepakatan jahat orang-orang Anatot. Dalam ayat 18, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Yeremia takut? Saya yakin secara manusia, ya pasti juga ada rasa takut menghadapi musuh-musuh yang bersepakat untuk melenyapkan dia. Dan bukan hanya dia, tentu juga keluarganya. Pasti dia mengalami kekhawatiran, ada ketakutan. Batin dan hatinya pasti tertekan. Yeremia terancam. Diancam. Bukan oleh orang dari bangsa lain, tapi bangsanya sendiri. Bahkan lebih dekat lagi orang-orang sekotanya di Anatot. Saudara tahu bahwa Anatot ini adalah kota imam sebenarnya. Dikenal sebagai kota imam. Tetapi penuh dengan kejahatan. Ini ironis. Bisa dikatakan yang banyak orang-orang rohani di dalamnya, tetapi ternyata di sana penuh dengan kejahatan. Tetapi perhatikan saudara, dalam posisi yang terancam, dia tetap meyakini bahwa Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Yeremia berkata, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Ayat 20. Kita lihat di sana jelas ya. Dalam semua perkara, dalam semua kesulitan, dalam semua tantangan yang dihadapi, Yeremia meyakini bahwa Tuhan yang mengetahui batin dan hatinya pasti juga akan membela dia dan melindungi dia dari segala ancaman yang dihadapi. Saudara-saudara, batin dan hati adalah bagian terdalam dari hidup kita manusia. Batin dan hati mencerminkan siapa kita, mencerminkan kehidupan kita. Dan Yeremia dengan yakin berkata bahwa Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Artinya dia siap untuk diuji. Bagaimana motivasinya? Bagaimana ketulusannya, bagaimana kesungguhannya di dalam melayani Tuhan. Dia siap diuji. Dan ternyata dia lulus dalam ujian hati itu. Saudara-saudara, dia percaya bahwa Allah yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Dia akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Ketika dia berserah penuh, berserah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan benar kita tahu dari Alkitab, Tuhan meluputkan dia dari segala bahaya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini sebagai kesimpulan dan aplikasi? Bahwa Yeremia adalah seorang nabi besar yang diutus oleh Tuhan melayani bangsa Yehuda. Yeremia menghadapi tantangan. Dia ditolak, bahkan mau dilenyapkan oleh bangsanya sendiri. Akan tetapi dia memilih untuk tetap setia dan menaati panggilan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan melihat batin dan hati Yeremia yang begitu tulus. Dan Tuhan membela serta melindungi dia. Saudara, sama seperti Yeremia. Kita telah dipilih oleh Tuhan
menjadi utusannya, menjadi dutanya Tuhan di dunia ini. Amin. Saudara dan saya, kita semua adalah utusan Tuhan di dalam dunia ini. Dia memilih saudara dan saya, dia memilih kita untuk menjalankan mandatnya. Di awal saya sampaikan ada 2 mandat. Mandat budaya maupun mandat Injil. Mandat budaya berarti kita menjadi saksi melalui semua aspek kehidupan kita, termasuk profesi kita. Dimanapun kita berada, di sana kita menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang, menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Di sana kita memberikan pengaruh, memberikan dampak yang positif. Kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang percaya, hendaklah memiliki dampak yang positif, yang menyinari hal yang gelap, yang menggarami sesuatu yang busuk, yang seharusnya sudah busuk, memberi rasa. Inilah kehidupan yang menjadi berkat itu. Tetapi juga dikatakan bahwa ada mandat Injil. Itu berbicara tentang pemberitaan firman, pemberitaan Injil yang merupakan tugas kita sebagai orang-orang percaya. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Pasti ada tantangan. Kebenaran tidak selalu disukai. Apalagi ketika kita menegur dosa atau kesalahan seseorang, kesalahan orang lain. Wah, kita bisa dibenci, bahkan kita bisa mendapatkan perlakuan yang tidak etis, yang tentunya itu bisa menimbulkan tekanan batin dan hati. Tetapi saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia menguji batin dan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Maka firman Tuhan hari ini menolong kita supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memberi diri untuk siap diselidiki, untuk siap dievaluasi. Apakah kita sungguh-sungguh, sekali lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh menaati perintahnya, sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, sungguh-sungguh di dalam melakukan tugas kita masing-masing. Apakah kita Tuhan dapati setia atau tetap mendua hati? Apakah Tuhan mendapati kita dalam hati yang tulus, hati yang murni, hati yang jujur di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani Dia, di dalam kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan mandatkan kepada kita. Saudara-saudara, percayalah, jikalau kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh jujur, hati yang terarah kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percayalah bahwa Dia akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian, memberikan kita pertolongan, memberikan kita penyertaan di dalam menjalankan tugas kita dimanapun kita berada. Seperti Nabi Yeremia, memang menghadapi banyak penderitaan, menghadapi banyak pergumulan, dia seringkali meratap, tetapi kita lihat bahwa dia tetap fokus kepada Tuhan dan kehidupannya tetap memuliakan Tuhan. Kehidupannya menjadi berkat, bukan hanya dahulu, tapi sampai sekarang kita bisa membaca surat Nabi Yeremia, tetapi juga surat ratapan yang sungguh meneguhkan iman kita, yang sungguh menguatkan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, kita sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, tetapi juga Tuhan yang maha tahu. Dia tahu siapa kita, karena kita ciptaannya. Dia mengenal saudara dan saya. Bahkan Dia mengetahui isi hati kita. Maka mari kita persembahkan hati kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami dapat mengerti firman-Mu.
kami dapat melakukan firman-Mu. Dan melalui kebenaran firman-Mu, kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita bisa mengirimkan baik secara langsung maupun melalui rekening gereja. Kidung Keesahan nomor 585. Di hidupku ada sobat yang setia. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela yang mati gantiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya berkenan menguduskan persembahan yang kami kumpulkan, itu boleh dipakai dalam pekerjaan mulia di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu. Tuhan memberkati semua anggota jemaat-Mu di dalam setiap profesi ataupun pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga melalui semua pekerjaan yang ada, Tuhan mencurahkan segala yang baik, segala kecukupan di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pribadi. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendeta, juga para penatua, bersama dengan bidang-bidang yang ada. Kiranya Tuhan menolong supaya pelayanan gereja ini dapat terus berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi memang ada keterbatasan sehingga kami tidak bisa berjumpa secara langsung. Tetapi kami bersyukur kami bisa melakukan ibadah secara online, dan kami percaya dalam semua kesempatan ini Engkau tetap berkarya, Engkau tetap bekerja untuk meneguhkan iman semua anggota jemaat, dari anak-anak kecil, pemuda dan remaja, semua orang tua, orang dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Doa kami supaya Engkau memberkati kami semua anggota jemaat-Mu yang ada di bangku sekolah. Tuhan juga memberikan hikmat serta takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka bisa berhasil dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, supaya mereka tetap memiliki keteguhan hati dan iman, dan pakai mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi generasi muda, bagi anak-anak maupun cucu. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan anggota jemaat yang berada dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Sahala Oloan Manik, untuk Eyang Muji Rahayu, Opung Sindi, Ibu Cali Rating, Oma Eki Palanto, adik Mikael Tirtawinata, Ibu Suti Sitompul, dan mungkin yang lain yang belum kami sebutkan namanya. Kami berdoa supaya Tuhan hadir, Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak SLB Kiriakon. Tuhan senantiasa menguatkan mereka, Tuhan melawat mereka supaya tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka, bahkan mencukupkan segala keperluan mereka. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara Samuel Gerald Marpaung, saudara Kevin Gabriel, anak Theophilus Arta Sasta Zebua, Bapak Satieli Zebua. Doa kami supaya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan kesehatan, umur panjang, serta damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kiranya mereka semakin mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja ini dalam pengembangan selanjutnya, dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai. Doa kami juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dari presiden, wakil presiden, semua kabinet, semua pemerintah daerah, semua eksekutif, legislatif, judikatif, aparat keamanan. Tuhan tolong supaya di dalamnya ada kerjasama yang baik untuk membangun negara kami. Upaya vaksinasi yang terus berjalan, Tuhan tolong supaya dapat merata ke seluruh pelosok Indonesia ini. Berkati juga Satgas Covid, berkati petugas kesehatan, biarlah mereka tetap dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan misi di tengah-tengah dunia ini. Doa kami supaya Engkau memberkati gereja-gereja supaya memiliki hati misi.
Tuhan berkati para utusan misi, dimanapun mereka berada di berbagai suku, bangsa di dunia ini. Tuhan memakai mereka dengan hikmat, dengan kuasa, dengan karunia dari Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Supaya banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Demikian pun kami sekalian, anggota jemaat-Mu, Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan firman-Mu, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sebagaimana firman-Mu yang kami dengar hari ini. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung dari ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, ya Allahku. Mari kita menaikkan pujian ini sungguh-sungguh. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji dan hormat. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Pendeta dan semua majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kemampuan untuk kita dapat melaksanakan amanat-Nya dimanapun kita berada. Dan jangan lupa tetap prokes, protokol kesehatan, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus Juru Selamatku, ku tak